Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kami tunggu. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya ingin membagikan 4 tips ampuh berikut agar omset toko kelontong dan toko sembako Anda meningkat. Bagi Anda yang memiliki dan menjalankan usaha toko kelontong pasti setuju, semakin banyak jumlah transaksi atau penjualan yang terjadi maka semakin besar pula omset yang didapat. Secara sederhana, semakin ramai toko kelontong Anda, maka semakin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Hal seperti inilah yang perlu Anda perbaiki terlebih dahulu. Untuk itu, berikut 4 tips yang bisa Anda coba lakukan agar jumlah transaksi atau penjualan di toko Anda semakin banyak dan omset didapat kian meningkat. Yang pertama, lihat dan hitung kembali harga barang yang Anda jual di toko. Semua orang pasti menyukai barang murah. Nah, dengan begitu, apabila ada toko yang menjual barangnya dengan harga yang kemahalan, dapat dipastikan toko tersebut tidak akan ramai. Para konsumen akan memilih untuk mencari dan pindah ke toko lain yang menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah. Inilah hal pertama yang perlu Anda pastikan. Lihat dan cek kembali harga barang yang dijual pada toko Anda. Bandingkan harga-harga tersebut dengan harga barang yang sama di toko kelontong lain. Jangan sampai harga barang di toko Anda jauh lebih mahal dari harga barang yang dijual di toko lain. Setidaknya buatlah harganya sama agar persaingannya tidak terlalu sulit untuk toko Anda. Akan lebih baik kalau Anda bisa membuat harga di toko Anda lebih murah walau hanya Rp100. Yang kedua, cari tahu barang apa yang paling dibutuhkan pelanggan, kemudian maksimalkan. Kita tahu kalau toko kelontong itu menjual banyak barang kebutuhan pokok, mulai dari cemilan, air galon, beras, minyak goreng, hingga gas. Walau begitu, tidak semua barang yang ada di toko akan cepat habis. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk bisa meningkatkan penjualan, Anda harus terlebih dahulu tahu apa kebutuhan terbesar yang mereka butuhkan, kemudian maksimalkan. Maksud dari maksimalkan barang di sini dengan memperbanyak ragam atau merek dari barang yang sejenis. Misalnya kopi. Anda tahu kalau di daerah sekitar toko kelontong Anda terdapat banyak penyuka kopi, maka Anda harus memperlengkap merek kopi yang dijual. Anda bisa menjual berbagai jenis kopi seperti kopi hitam, white kopi, kopi susu, kopi murni, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara menemukan Anda bisa mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen? Cara yang paling mudah
dengan melihat lokasi toko kelontong Anda berdiri. Jika toko Anda berlokasi di tempat umum seperti terminal atau stasiun, maka produk yang laris untuk dijual seperti makanan instan, seperti air mineral, minuman ringan, cemilan, rokok, dan obat-obatan. Sementara itu, apabila toko Anda berlokasi di daerah perumahan, maka yang dibutuhkan konsumen di sekitar Anda barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak atau gas, air galon, impes, tepung, dan lain sebagainya. Pada intinya, cari tahu produk yang paling laris dan cepat habis terjual di toko Anda. Tentu hal ini akan menandakan bahwa barang tersebut menjadi kebutuhan terbesar di daerah toko Anda berdiri. Namun, jangan hanya terpaku pada satu jenis barang dan jangan pula terlalu banyak menyetoknya, karena hal tersebut bisa menjadi sia-sia dan akan menghabiskan modal usaha Anda. Cukup pilih 3 hingga 5 jenis barang terlaris untuk diperlengkap stoknya. Yang ketiga, perbaiki pelayanan. Perbaiki pelayanan di toko Anda. Mungkin Anda sebelumnya tidak pernah menduga bahwa pelayanan sebuah toko terdapat pelanggannya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam membuat pelanggan tersebut kembali lagi untuk berbelanja di toko Anda. Pelayanan yang kurang maksimal seperti Anda atau penjaga toko yang tidak ramah, atau pada saat ada pembeli, Anda atau penjaga toko Anda tidak segera melayaninya, sehingga pembeli tersebut harus memanggil Anda atau penjaga toko Anda. Hal kecil seperti ini tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mendapatkan omset yang lebih besar. Berikan pelayanan dengan baik dan ramah. Jika perlu, kembangkan pelayanan toko kelontong Anda dengan menawarkan jasa delivery atau hantar barang ke tempat konsumen Anda. Yang keempat, perhatikan agen tempat Anda mendapatkan barang. Bisnis toko kelontong merupakan jenis usaha yang berfokus untuk menjual barang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam penjualan sangat bergantung pada barang yang dijual. Memang terdapat faktor lain yang mempengaruhi, tetapi faktor kualitas barang itu memegang kendali yang cukup besar terhadap keberhasilan bisnis ini. Dengan kata lain, jika kualitas dari barang Anda bagus, maka kembali akan puas dan Anda pun akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Jika Anda sudah mendapat kepercayaan mereka, maka mereka akan selalu datang ke toko Anda untuk membeli kebutuhannya. Hal penting yang perlu Anda lakukan, memastikan kualitas barang yang Anda jajakan itu memiliki kualitas terbaik. Kalau produknya berupa makanan instan atau cemilan, mungkin tidak terlalu rumit. Anda cukup pastikan barang tersebut tidak kadaluarsa ketika sampai di tangan pelanggan. Sementara itu, untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng, air galon,
isi ulang dan barang sejenis lainnya, pastikan Anda menyimpan dan menjaga kualitas barang tetap baik. Selain itu, hal penting lainnya yang perlu Anda lakukan adalah lakukan ekspedisi ke berbagai agen untuk mencari agen mana yang memiliki kualitas barang terbaik dengan harga yang tetap dapat bersaing atau lebih murah. Itulah dia 4 tips ampuh yang bisa Anda coba agar jumlah transaksi atau penjualan toko kelontong Anda semakin meningkat. Apabila dirangkum hal yang wajib Anda perhatikan, barang yang Anda jual harus dalam keadaan baik dengan harga yang sesuai dan terjangkau. Update selalu barang apa yang paling dibutuhkan konsumen, dan terakhir, berikan pelayanan yang lebih dari toko kelontong lainnya. Secara konsisten jaga ketiga hal tersebut, maka Anda akan segera melihat peningkatan pada omset penjualan di toko kelontong Anda. Itulah 4 tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.